Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Pani di pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai uang. Indikator yang akan kita kupas kali ini melanjutkan dari materi pertemuan pertama kemarin, sejarah uang dan pengertian uang, mengidentifikasi fungsi uang dan jenis-jenis uang, menjelaskan syarat suatu benda menjadi uang, menjelaskan permintaan dan penawaran uang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, kemudian menjelaskan teori kuantitas uang, menjelaskan nilai uang dan uang yang beredar, menghitung jumlah uang yang beredar, menjelaskan sistem standar moneter, mendeskripsikan unsur pengaman uang rupiah, menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh BI, menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan uang. Sebelum ke permasalahan kita tentang uang, tidak ada salahnya kalian sudah persiapkan alat tulis untuk mencatat manakala ada yang kurang mengerti. Saya awali dari sejarah uang. Sebelum ada uang, orang-orang itu rata-rata manusia semua menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Dalam sistem barter ini ternyata mengalami kesulitan. Yang pertama bisa untuk mempertemukan orang yang sama membutuhkan barang. Kemudian yang kedua juga standarnya sulit untuk menentukan barang itu sudah pas atau belum kalau ditukar dengan barang lain. Menurut sejarah, kita mengenal berbagai macam alat tukar, diantaranya ada ternak, ada kulit, ada bulu, ada besi, tembaga, emas, perak, intan berlian, mutiara, dan kerang. Fungsi uang ada dua. Yang pertama ada fungsi asli atau fungsi primer. Yang kedua, fungsi turunan atau fungsi sekunder. Fungsi asli sebagai alat tukar umum, yang kedua sebagai satuan hitung. Kalau fungsi turunan sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai pembayaran utang, sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat pembentuk modal atau pemindahan modal, sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Sehingga di sini kalau manusia punya uang banyak, berarti dia kekayaannya juga banyak. Terus kemudian untuk pemindahan modal, misalkan di daerah lain tidak menyukai, maka bisa ditukarkan ke daerah yang lebih disukai. Itu uang berfungsi sebagai penjualan barang, kemudian dipindahkan untuk dibelikan di tempat yang lain. Kemudian jenis uang, kalau didasarkan atas bahan atau materialnya, ada uang logam dan uang kertas. Sedangkan kalau berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, ada uang kartal dan uang giral. Berdasarkan nilainya, ada uang bernilai penuh atau full bodied money, dan uang yang tidak bernilai penuh atau representative full bodied money, atau uang bertanda dengan istilah token money. Berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya, uang domestik artinya hanya berlaku dalam negara itu sendiri. Yang kedua, uang internasional yang berlaku untuk negara lain. Syarat-syarat uang, yang pertama digemari atau diterima oleh umum atau acceptability, mudah disimpan dan dipindah tangankan, tahan lama dan tidak lekas rusak, kemudian dapat dibagi dan tidak mengurangi nilainya. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Yang terakhir adalah jumlahnya memenuhi kebutuhan atau uniformity. Lanjut sekarang,
ke permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Sedangkan penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Motif seseorang memegang uang itu ada 3. Jadi memegang uang itu untuk transaksi, jual beli, untuk jaga-jaga. Yang ketiga untuk spekulasi. Ini motif seseorang memegang uang. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang. Ada motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Kemudian faktor ekspektasi, perkiraan atau ramalan yang akan datang. Tinggi rendahnya tingkat bunga. Kemudian adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi permintaan, tingkat harga yang berlaku di pasar. Faktor yang mempengaruhi penawaran sekarang. Kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat inflasi atau kenaikan harga terus-menerus sehingga nilai mata uang turun, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian selanjutnya kedua, selera masyarakat, tingkat suku bunga, di mana kalau suku bunga tinggi, masyarakat mesti akan menyimpan uangnya. Tapi kalau suku bunganya rendah, rata-rata mesti akan mengambil. Nah, ini mempengaruhi dari penawaran uang. Sistem perbankan yang berlaku, sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Yang selanjutnya adalah penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Yang selanjutnya adalah tingkat harga barang. Teori kuantitas uang. Di dalam teori kuantitas uang merupakan teori yang mengemukakan adanya hubungan langsung atau perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. Dari hubungan tersebut dapat dikemukakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Sehingga di dalam teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, MV sama dengan PT dan M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan PT, di mana M adalah money in circulation atau jumlah uang yang beredar, kemudian M1 jumlah uang kartar yang beredar, M2 jumlah uang giral yang beredar, kemudian V itu kecepatan peredaran uang, P atau price tingkat rata-rata barang, trades jumlah barang yang diperdagangkan. Dalam teori ini tolong diingat untuk rumusnya, MV sama dengan PT. Kemudian nilai uang. Berdasarkan asalnya, nilai uang terdiri atas nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai berdasarkan tulisan yang tertera pada uang. Jadi baik uang logam maupun uang logam itu akan muncul tulisannya. Itu namanya nilai nominal. Sedangkan nilai intrinsik yaitu nilai yang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Sedangkan di situ kalau nilai nominal akan terlihat jumlahnya di situ, jumlah nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Berdasarkan ukurannya, nilai uang terdiri atas nilai internal dan nilai eksternal. Nilai internal adalah
Nilai yang diukur oleh kemampuan uang untuk tersebut ditukarkan dengan sejumlah barang dan jasa. Sedangkan nilai eksternal, nilai yang diukur oleh kemampuan uang tersebut untuk ditukarkan dengan sejumlah mata uang luar negeri atau uang asing. Ini perbedaan antara internal dan eksternal. Kemudian uang yang beredar dalam arti sempit, mata uang dalam peredaran atau jumlah uang yang tertera diedarkan oleh bank sentral ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan pemerintah atau M1. Kalau arti luas sama dengan uang beredar atau M2 meliputi bagian mata uang dalam peredaran uang kartal atau uang kertas dan uang logam, kemudian uang giral, cek dan giro, uang kuasi atau near money atau hampir uang yang terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan rekening, serta valuta asing milik swasta domestik. Sistem standar moneter. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar baik logam maupun kertas, ekspor impor logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan demand deposit atau simpanan yang setiap saat dapat diambil. Standar uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, standar kertas, di mana sistem keuangan uang kertas berlaku sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas. Akan tetapi, tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Yang kedua adalah standar logam atau metalisme yang dibedakan menjadi dua, yaitu monometalisme dan bimetalisme. Yang kedua ada standar logam. Di sini terbagi menjadi monometalisme dan bimetalisme. Kalau monometalisme atau standar tunggal merupakan sistem standar moneter yang menggunakan standar uangnya berupa satu buah logam mulia, bisa emas atau perak. Berarti standarnya satu, standar tunggal. Sedangkan bimetalisme merupakan sistem standar moneter yang didasarkan pada dua logam. Jika suatu negara menggunakan standar kembar atau bimetalisme, maka dalam negara tersebut akan berlaku hukum Graham yang berbunyi bad money always drives off good money from sirkulasi. Artinya, uang yang nilai bahannya lebih rendah akan mendesak uang yang nilai bahannya lebih tinggi dari peredaran. Untuk contohnya bisa kalian buka di modul kalian. Kemudian syarat berlakunya hukum Gresham. Negara menggunakan standar kembar. Bank sentral menjual belikan uang mulia, logam mulia, baik berupa emas maupun perak. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menempa atau melebur uang emas maupun perak. Perbandingan emas dan perak menurut pemerintah dan pasar berbeda. Ini syarat berlakunya hukum Gresham. Kemudian macam-macam standar moneter, ada standar barang, yang kedua standar kepercayaan. Kalau standar barang atau komoditi standar, sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat tertentu barang, bisa emas atau perak. Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar barang ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu standar emas atau the gold standard,
standar perak atau silver standard, standar kembar terdiri atas standar emas dan standar perak. Demikian materi kita kali ini. Kalian bisa mendalami melalui buku modul, bisa bertanya manakala kurang jelas. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.